Pemirsa, Kiai Haji Imaduddin Utsman, Sayyid Zulfikar, itu bukanlah sosok yang sendirian sebenarnya. Meskipun secara publik seolah-olah memang sendirian, tapi grassroots ini itu merasakan betapa arti pentingnya gerakan Kiai Imad. Sebenarnya saya nggak mengikuti situasi ini, tapi belakangan saya di-share video, akhirnya saya memahami. Saya juga dikasih video terkait dengan saudara kita Gus Bet ini, maka saya sebagai saudara dekat tidak membiarkan beliau ini berjuang sendiri, bahwa cita rasa ini sudah menjadi cita rasa beberapa keluarga yang lain, maka saya mendukung. Sebagai bentuk kajian ilmiah itu adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan kajian ilmiah juga, bukan sesuatu yang menjadikan itu polarisasi situasi ya, yang bahkan ini tambah ribut. Tujuannya bukan untuk kebencian, Gus. Iya, tapi tujuan untuk meluruskan sejarah. Ya, harusnya begitu, sehingga kita ini kan begini loh, gimana ya. Jadi kalau kita baik itu kan semua orang ya baik, itu aja rumusnya kita hidup tuh. Kalau kita dekat dengan orang nggak nyaman ya jangan dekat-dekat, kita itu gitu aja. Kita yang menjadi luar biasa dari simpulan saya malam ini, yang mungkin teman-teman netizen belum tahu jeruannya Lasem dan Rembang, malam ini jadi tahu. Punjer-punjer ulama Lasem Rembang, bahkan tokoh-tokoh NU Nusantara yang dari Mbah Abdul Alim, punjernya ada di sini malam ini, sangat mendukung gerakan Kiai Imad secara ilmiah, akademik, bukan untuk menebarkan kebencian, tapi untuk meluruskan sejarah. Lah, dengan fenomena gerakan Kiai Imad, Sayyid Zulfikar, kalau ada yang benci, menebar kebencian, fitnah dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak fair sebenarnya, karena gerakan ilmiah harus dilawan dengan ilmiah, bukan fitnah. Meskipun demikian, mereka juga harus hati-hati juga. Di balik gerakan ilmiah ini juga zuriyah masyarakat Jawa, saya katakan begitu, zuriyah masyarakat Jawa dengan segala konsekuensi juga siap, karena demi eksistensi kebangsaan dan keindonesiaan kita, sehingga kita betul-betul menjadi negara yang merdeka utuh, tidak di bawah hegemoni pendatang yang masih membawa latar belakang ras mereka. Kita ingin siapapun yang datang di Indonesia, jadilah Indonesia. Kalau hidup di masyarakat Jawa, jawanilah, jawani. Ya, kalaupun kadang-kadang melakukan tari-tari zafi, tidak apa-apa lah, tapi jangan sombong secara publik lah. Daripada sombong, mendingan tari-tari zafi. Saya tambahkan, itu bukan tradisi kiai kita sebenarnya. Saya tambahkan dua pengalaman. Yang pertama adalah, karena kebetulan saya waktu itu dekat sekali dengan beberapa keluarga menteri-menteri daerah Orde Baru. Jadi, waktu itu Kiai Maftuh Basuni almarhum, yang mantan Menak, beliau itu sebagai kepala protokol istana. Kemudian datanglah datanglah embasi Amerika. Nanti untuk istrinya Gusmus itu juga dari Sultan. Jadi subhanallah. Istrinya Mbah Rojak Gunang itu sudah Sultan. Kalau istrinya Mbah Bisri dari Mbah Khalil itu jalur dari Sarang dari Sedan yang nyambung ke Pamotan juga. Pamotan dari Tuyuan. Sama Tuyuan juga. Subhanallah. Iya, dari Tuyuan. Jadi Mbah Mon itu waktu muda saya masih lihat sendiri. Beberapa kali datang ke Tuyuan saya masih lihat, masih pakai baju cekak. Mbah Mun sangat dekat dengan Bahir. Bahkan termasuk Mbah Hamid Baidawi itu mau berangkat ke Mekah tuh, Mbah saya ikut ngantar sampai ke Kudus. Berarti Gusmus, Mbah Khalil, kita yang deketin Mbah Khalil. Bahkan saya sunat juga itu juga zuriyahnya ini ya? Mbah Khalil, iya, dari ibunya dari jalur Tuyuan. Insya Allah begitu yang saya pahami ya. Karena tadi Mbah Jawahir itu dekat dengan Mbah Bisri. Termasuk silsilah itu beberapa ada dikasih catatan dari Tuyuan, memang nggak banyak, hanya beberapa nggak boleh sama Mbah Hir, hanya sampai sini ke sini, nggak boleh lebih-lebih.
Karena tadi yang bawah itu kalau ditulis bahaya, biar nggak memberhalakan Ini tuh nasab. ucapi. Iya. Nanti jadinya kayak bocil-bocil Habib sekarang ini gue sombong-sombongin. Orang itu kan mengandalkan sesuatu yang dia punya. Kalau mungkin yang dia Tapi punya ternyata itu, iya Gus, nek orang itu. mengandalkan nasab akhirnya begitu. ya itu. Kita melihat, menyaksikan sekarang ini. Ini firman Habib kan kata mengandalkan nasab. Gus. Ya, ini kan bagian dari teguran Allah kepada siapapun. Kalau dia melakukan hal-hal yang keterlaluan, ya pasti ada efek kan. Efeknya dilalahnya pembelaan apapun itu selalu salah. Semua mazhab 4 mengisbat Bani Ba'alwi, padahal mereka memunculkan. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi cerita untuk memahami bangsa kita adalah Amerika memaksa untuk segera diberi waktu bertemu dengan Presiden Soeharto. Jawabnya Pak Maftuh, Basuni. tidak ada jadwal dalam waktu dekat kecuali setelah 1 bulan. Kita ini Embassy of Amerika, tapi Pak Maftuh kekeh sehingga akhirnya tidak bisa dipaksa oleh siapapun setelah bulan depan. Ini diplomasi bangsa kita. Yang kedua, ketika di Jakarta rame-rame, mungkin Gus Bet masih tahu, mungkin masih Jakarta, Muammar Qaddafi mau datang, mau minta khutbah di Masjid Istiqlal. Nah, itu Pak Maftuh tolak. Yang mau khutbah itu tuan rumah, bukan tamu. Jadi lu kalau datang, nggak datang nggak apa-apa. Itu Pak Maftuh Basuni. Nah, kalau kita ada cita rasa inferior dengan siapapun, maka prinsip keadilan dan kesetaraan yang sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, termasuk di dalam khutbah terakhirnya Nabi, laisalil arabi alal ajami wa laisalil ajami alal arabi, laisalil abyadi alal ahmar wa laisalil ahmari alal abyad illa taqwahum inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan nanti bisa hilang. Jadi terdistorsi oleh orang-orang Islam sendiri, padahal itu jelas-jelas hadisnya mutawatir dan memang yang diajarkan oleh para leluhur kita.